Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mohonkan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Disitulah kita akan menikmati janji-janji Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam satu bagian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menggambarkan salah satu mukjizat Yesus yang paling mengesankan, yaitu meredakan badai di Danau Galilea. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah ia menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, perikop ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya yang sedang menyeberang Danau Galilea dengan perahu. Tiba-tiba datanglah badai besar yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Murid-murid ketakutan, tetapi Yesus tetap tenang. Apa yang kita dapat dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Murid-murid panik menghadapi badai yang dahsyat. Mereka merasa takut dan khawatir akan nyawa mereka. Ini adalah reaksi manusiawi dalam menghadapi situasi yang berbahaya. Yesus menegur murid-muridnya karena ketakutan mereka. Ia menyebut mereka orang yang kurang percaya. Teguran ini bukan berarti Yesus tidak berempati terhadap ketakutan mereka, tetapi lebih kepada mengingat bahwa mereka seharusnya percaya kepadanya. Yesus kemudian berdiri dan menghardik angin dan danau. Seketika itu juga badai menjadi tenang dan danau menjadi teduh. Ini menunjukkan kuasa Yesus yang luar biasa atas alam. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, makna kurang percaya dalam ayat ini tidak berarti bahwa murid-murid tidak percaya sama sekali dengan Yesus. Namun ini menunjukkan bahwa iman mereka masih lemah dan belum sepenuhnya percaya pada kuasa Yesus untuk melindungi mereka. Mukjizat ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi juga memiliki kuasa ilahi atas alam semesta. Ia dapat mengendalikan angin dan ombak, menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki iman yang kuat kepada Yesus, terutama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Kadang-kadang kita juga merasa takut dan khawatir seperti murid-murid. Namun kita harus ingat bahwa Yesus selalu bersama kita dan memiliki kuasa untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah atau tantangan, janganlah takut dan khawatir berlebihan. Percayalah kepada Yesus bahwa Ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Berusahalah untuk terus meningkatkan iman kita kepadanya melalui doa, membaca Alkitab, dan kesetiaan kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Puji Tuhan, haleluya. Melalui ayat ini
adalah kisah yang menginspirasi tentang kuasa Yesus yang luar biasa dan pentingnya memiliki iman yang kuat kepadanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Yesus selalu bersama kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Oleh sebabnya jangan takut, cemas, dan khawatir. Tetaplah percaya kepadanya. Dalam kesetiaan kita kepadanya, Tuhan menyertai, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan bela kita. Bapa, terima kasih buat firman pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, bahkan membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan mohonkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.